Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajudin Tanjung. Saya dari Ilmu Komputer 5 UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menyajikan sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul karangan. Baik, yang pertama itu adalah pembahasan. Jadi di dalam pembahasan ini banyak yang akan kita sajikan. Yang pertama, pengertian karangan. Yang kedua, ciri-ciri karangan. Yang ketiga, fungsi karangan. Yang keempat, unsur karangan. Yang kelima, jenis-jenis karangan. Yang keenam, pola unsur kerangka karangan. Yang ketujuh, langkah-langkah membuat karangan. Baik, selanjutnya yaitu adalah pengertian karangan. Karangan merupakan karya ilmiah hasil dari kegiatan seorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Ketiga, yaitu ciri-ciri karangan. Jadi karangan itu ada beberapa bagian. Yang pertama, jelas kesatuan dan ekonomis, memakai bahasa yang dapat diterima. Yang keempat itu adalah fungsi karangan. Jadi fungsi karangan ada lagi tahap-tahapnya. Yang pertama, untuk membantu penulis menyalurkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Yang kedua, untuk mencegah penulis agar tidak keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi yang keempat, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kelima, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta. Jadi yang kelima adalah unsur karangan. Unsur karangan ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama, gagasan adalah pendapat, pengalaman atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi pengalaman, pengetahuan si penulis itu dituangkan di dalam karya karangan itu. Yang kedua, tuturan adalah pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Tuturan katanya lebih mudah dipahami oleh pembaca-pembaca nanti. Yang ketiga, tatanan adalah ungkapan gagasan atau ide pengarang dengan mengindahkan berbagai asas aturan dan juga teknik penulisannya. Yang keempat, wahana adalah sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Jadi yang keenam itu adalah pola susunan kerangka karangan. Yang pertama itu pola alamiah. Pola alamiah bersifat alami, tidak ada unsur-unsur tambahan-tambahan yang lain. Yang kedua, pola logis. Pola logis ini ada juga beberapa bagian. Yang pertama, pola sebab akibat. Yang kedua, pola klimaks dan sistemaks. Yang ketiga, pola umum khusus. Yang keempat, pola pencerahan atau masalah. Jadi yang ketujuh itu jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan ini juga ada dua bagian. Yang pertama, jenis karangan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, bagian dari jenis karangan berdasarkan karakteristiknya, yaitu pertama karangan ilmiah, yang kedua karangan
semi ilmiah, yang ketiga karangan non ilmiah, yang keempat karangan fiksi, yang kelima karangan non fiksi. Yang kedua, jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bagian dari jenis karangan berdasarkan sifatnya ini, yang pertama itu karangan deskripsi, yang kedua karangan narasi, yang ketiga karangan eksposis, yang kelima karangan argumentasi, yang keenam yang kelima karangan persuasi. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan karangan. Jadi langkah-langkah pembuatan karangan itu, yang pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Kedua, kumpulkan ide, data atau bahan-bahan untuk karangan. Yang ketiga, susun karangan-karangan. Yang keempat, kembangkan karangan-karangan yang akan dibuat menjadi karangan sebenarnya. Yang kelima, terakhir, berikan judul pada karangan yang dibuat. Jadi yang pertama itu, dari yang pertama tadi, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Jadi kita harus menentukan dulu temanya itu mau apa, baru nanti kita buat. Selanjutnya yang pertama, kumpul ide. Ya, setelah dari yang pertama, tentukan tema dulu nih kan, baru tentukan idenya. Sesudah tentukan ide, baru masuk susunkan karangannya. Setelah dari situ, baru kembangkan dari karangan itu. Dan yang terakhir itu beri judul. Jadi kalau karangan itu nggak ada judul, ya sama aja kan gitu. Jadi inilah dia metode atau langkah-langkah pembuatan dari sebuah karangan.